Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat sore. Selamat siang ya, selamat siang. Hari ini kita bimbingan yang si Rizka Putri bimbingan apa? Bimbingan yang uji ya? Bimbingannya revisi sempro, Pak. Silakan coba. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Lagi loading ya. Apa masih loading, Pak? Berita caranya apa? Berita cara sidangnya apa? Langsung rubah. Kemarin waktu itu kan aku... Bukan berita caranya. Berita cara bukan. Oh ya, Pak, bentar. Ini tutup dulu, Mbak. Mbak, ini kamu tutup dulu. Apa, Pak? Maaf. Kamu stop dulu, nanti baru buka berita caranya. Oh ya, baik, Pak. Sudah kebuka, Pak. Boleh saya share screen lagi, Pak? Apa? Saya share screen lagi ya, Pak. Iya, ya. Apa sudah terlihat, Pak? Udah. Coba saya nanya apa? Saya minta apa? Waktu itu dari koreksinya... Mana catatannya? Jangan kamu ngomong catatannya dia. Jangan kamu ngomong catatannya. Ini, Pak. Nggak bergerak tuh. Apa sudah, Pak? Nggak bergerak. Nggak bergerak gambarnya. Enggak, Pak. Saya stop dulu, Pak. Apa sudah, Pak? Udah. Ini apa? Satu ukuran yang menggunakan rumus Novel lebih dijelaskan lagi. Ini sudah masukkan meski jurnal penguji dan jurnal penguji dosen pembimbing. Udah masuk ini? Ini nggak usah, Pak. Berarti hapus saja. Kok dihapus saja? Kamu udah masukin jurnalnya? Udah, Pak. Saya masukin di bab 3. Kok dihapus nama? Kok dihapus? Enggak, Pak. Enggak. Itu masih ada kok, Pak. Iya, saya tanya itu. Dan yang ketiga, mengurangi pengukuran turnover bila terjadi multi-call. 223 itu menghapus pengukuran turnover. Multi-call ya? Multi-call ya? Iya, Pak. Saya kemarin kan untuk pengukuran independen saya itu ada 4 seharusnya. Pakai rumus aset, rumus turnover semua, Pak. Saya masukin fixed aset, masukin total aset turnover, sama masukin receivable turnover.
hampir ada 4 Pak, tapi waktu itu kan kata Bu Nova coba dicek satu-satu Pak, diuji gitu. Nah, waktu itu saya nguji Pak, semuanya saya uji, malah terjadi multi-call antara si fixed asset sama total asset turnover Pak. Makanya Jadi saya 3 aja nanya. Hah? Saya 3 aja langsung minta, 3 aja. Iya. Coba aku buka skripsi tadi, ditutup dulu, dulu stop. Ayo Pak, bentar. Mana yang pertama, yang mana kamu pertanyaan pertama, pemilihan pertama itu mana? Pertama ini Pak, yang Coba dikirim lagi Mbak Rizka di Zoom lagi, nggak kelihatan tulisannya kecil banget. oh iya Pak, bentar. Apa sudah terlihat Pak? Di Zoom lagi masih kecil, nggak berubah. Apa kurang Pak? Udah. Nah, di koreksi pertama, kata Bapak suruh dirinciin lagi untuk 4 pengukuran yang di independent efisiensi. Nah, saya sudah jabarin lagi, Pak. Waktu itu kurang jelas, kurang menjelaskan. Saya sudah menambahkan lagi, Pak. Mana? Waktu itu Mau cuma tambahkan, kita tahu, mau tambahan. saya tambahin di ininya, Pak, di rendahnya jumlah rasio ini berarti banyak presiden dari sini sampai Aku baca, aku jelaskan lah. oh. Jelaskan. Jadi kan kemarin itu saya cuma nulis rasio persediaan ada pengukuran untuk menunjukkan likuiditas dan efisiensi perusahaan untuk mengukur persediaan. Terus rendahnya jumlah rasio ini berarti banyak presiden yang tidak terpakai, maka hal ini menunjukkan adanya persediaan yang sudah usang atau persediaan yang terlalu tinggi. Saya sampai situ doang Pak. Cuma Bapak kan minta jelasin lagi. Saya jelasin lagi dengan sedangkan jumlah yang tinggi dari rasio ini berarti persediaan cepat terjual karena perusahaan mengelola persediaan secara efisien dalam pengendalian biaya sehingga bagi perusahaan akan berdampak pada peningkatan perolehan labanya, Pak. Iya. Nah, terus saya di bagian receivable juga nambahin lagi. Waktu itu kan saya cuma sampai ini Pak, sampai sini menjadi piutang kembali. Itu saya tambahin lagi, jadinya tingkat perputaran piutang dapat diketahui dengan membagi jumlah perjualan bersih selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutangnya. Semakin cepat perputarannya, artinya semakin pendek waktu terikat modal dalam piutangnya, sehingga untuk mempertahankan penjualan bersih tertentu dengan naiknya turnover yang dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan dalam piutangnya pasien nambahin itu juga. Terus berikutnya yang ini perputaran di total asset turnover. Nah, saya waktu itu cuma sampai sini, penjualan bersih yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Terus saya jelasin lagi, jika semakin tinggi angka rasio ini, berarti perusahaan dapat mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sehingga laba yang diperoleh perusahaannya semakin tinggi, tetapi semakin kecil juga menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan untuk menjualnya. Saya nambahin itu, Pak. Terus kan tadi di koreksi yang ketiga, kan harusnya di efisiensi ini ada 4 pengukuran Pak di saya kemarin. Cuma kan Bapak menyarankan untuk tidak memasukkan semuanya, milih salah satu untuk dihapuskan. Terus waktu itu aku menyobain semuanya, ternyata terjadi multi-call Pak. Terus saya nanya ke Bu Nova, kata Bu Nova, pilih antara total aset atau fixed aset. Itu saya nyoba dipisah total aset sama fixed aset, ternyata yang lebih baik fixed asetnya dihapus Pak. Jadi di bagian pengukuran efisiensi operatingnya saya cuma ada 3 pengukuran aja Pak. Iya.
Terus abis itu yang kedua itu menambahkan jurnal dosen penguji. Nah, sama dosen pembimbing. Kalau untuk dosen pembimbing saya naruh di bab 4, Pak. Nah, kalau saya, Kalau dosen penguji saya masukin di bab 3, Pak. benar. Bentar, Pak. Saya masukin di sini, Pak, di ROA-nya, Pak. Yang di sininya. Oh, waktu itu aku cuma masukin punya Bu Wiwi aja. Terus kata Bapak masukin lagi, tambahin di bagian ROA-nya atau di mananya. Saya ngambil di ROA-nya, Pak. Terus daftar pustakaan, coba lihat daftar pustakanya. Apa, Pak? Daftar pustakanya, lihat daftar pustakanya. Daftar pustaka. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Soalnya saya belum perbarui daftar pustakanya. Bentar, Pak. Saya perbarui dulu. Saya izin stop screen sebentar ya, Pak. Ya, iya. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan. Itu satu spasi loh. Iya, Pak. Cuma Coba saya satu belum spasi. tambahin lagi, Pak. Satu spasi, coba satu spasi. Yang mana, Pak? Rubah sekarang satu spasi. Satu spasi semua. Ke kanannya sama lurus. Kanannya garis kanan. Yang kanan tuh sama lurus dengan kanan. Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Apa sudah, Pak? Udah.
Halo, Ya, Pak. gimana udah? Coba ke atas lagi, ke atas. Ya, ya. Itu tulisannya judul itu nggak huruf gede, huruf gede ya. Ya, Pak, nanti saya ubah, Pak. Dangga itu. Ya, Pak, nanti saya ubah. Coba lagi, coba lagi. Itu dangga itu apa tuh? Dangga mid itu apa tuh? Sebenarnya Oh, dangga mid itu udah dangga Muhammad T itu apa tuh? Itu jurnal atau apa tuh? oh, jurnal, Pak. Mana jurnalnya? Nama jurnal nggak ada. Bukan, Pak. Ini salah ini. Apa? Saya salah. Kemarin saya lupa hapus ininya, Pak. Daftar isi yang belum saya, yang nggak saya cantumin. Ada jelasan itu. Gua ke bawah lagi, bawah lagi. Aduh, kalau kamu lupa nggak usah tangani itu. Tadi juga nih udah besar ya. Ya, Pak. Terus saya ubah. Coba lagi tuh. Ini juga sama nih. Ya. Ya, Pak. Jadi kanannya coba kanan coba sama jangan di kanan nah, di kanan kan nggak sama nih untuk sejajar nih tulisannya yang di kanan. Nah, iya, Pak. Kamu sejarkan lagi deh. Oh, ya, Pak. Saya stop dulu ya, Pak. Soalnya laptop saya suka nge-lag, Pak. Sejarkan lagi. Iya, Pak. Kok ditutup? Atau saya kalau stop screen sambil itu lemot, Pak. Soalnya sinyal suka jelek rumah saya. Ya. Terus. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apa sudah rapi, Pak? Udah kok belum berubah itu. Udah berubah. Bentar, Pak. Nggak berubah ya? Yang kanan itu sejajar semua tuh tulisannya. Ngerti nggak Ya, maksudnya? ngerti yang di pojok ke sana kan, Pak? Ngerti nggak Bentar, maksudnya Pak. itu? Ngerti, Pak. Bentar. Ini, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Apa sudah berubah, Pak?
Ya, terus coba. Ini satu spasi, kok satu spasi? Satu spasi itu suruh. Hei, Iya, Pak. satu spasi, kok satu setengah spasi? Satu spasi. Oh iya, Coba Pak, lagi, coba bentar. lagi. Udah, Pak. Terus. Itu, itu udah abjad ya? Coba deh, udah abjad deh. Kayaknya, Urutannya oh bisa iya, abjad, Pak. urutannya bisa abjad. Urutan nama-nama itu bisa abjad. Misalnya seperti O itu sudah apa? N, M, Oh iya, A, Pak. itu udah abjad deh. Iya, Pak, Itu terus udah saya abjad. perbaiki lagi. Apa ada lagi, Pak? Terus saya perbaiki daftar pusakanya, Pak. Coba yang jadi udah abjad kamu bawa di rumah ya, terus coba jurnal saya mana? Jurnal saya nih. Ini, Pak. Nama jurnalnya apa? Analisis pengaruh earning per Itu judul share. jurnal, itu judul nama jurnalnya. Bentar, Pak. Apa nama jurnalnya? Kamu tulis itu. Oh iya, Pak, terus saya tambahin. Banyak sekali kayak gitu tuh. Ya, Pak. Itu dulu misalkan abjad ya. Ya, Kamu PMB-mu nggak periksa, Mang? waktu itu belum masuk ke daftar pusakanya, Pak. Baru di komen di bab 4, bab 5-nya aja, Pak. Nanti hari ini juga mau kirimin bab 4 sama bab 5 sama daftar pusakanya, Pak, ke Bu Nanti Nova. kalau kamu koreksi, saya nggak mau tantangan ya. Iya, Pak. Kalau belum benar, pustaka nggak mau tantangan saya. Iya, Pak, terus saya benarkan. Ya, kebenakan ya, guys. Terus. Udah. Ya, Mau perbaiki ya. ya. Saya perbaiki kirim ke email Bapak atau kemana, Pak? Word-nya. Kamu perbaiki dulu, nanti ke bimbingan selasa depan. Oh iya, Pak. Baik. Ya, Makasih, Pak. ya sama. Oke, makasih ya, Reza. Berikutnya Iya, siapa lagi? Pak. Berikutnya. Pak, kalau untuk bimbingan akademik Si boleh nggak? kamu apa? Bimbingan akademik. Kedengar suara hari hujan tempat saya nih. Agak keras suara hujan lebat di tempat saya. Bimbingan akademik, Pak. Bimbingan Apa? akademik. Bimbingan akademik. Oh, KRS, Pak, KRS. siapa yang review siapa aja sini? Coba tunjuk tangan. Saya. Cuma kamu sendiri aja. Jadi besok terakhir PA-nya selasa depan terakhir. Kalau nggak bisa lagi PA mas saya. Saya aja Selasa, tiap minggu Selasa aja. Ya. Oh, baik, Pak. Jadi kalau nggak mau bimbingan ya nggak usah tangani. Ya. Iya, Kamu Pak. sendiri ya. Kita harus buka dulu kampusnya. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Bentar dulu.
Oke, nama sebentar. Ya. Kok bisa sih? Namanya siapa? Siti? Siti Jumiati, Pak. Siti? Jumiati. Jumi. Ya, ya. Mau nih. sembilan belas, Pak. Apa? 2019. Ini. Bukan, Pak. Oh ya, Hah? oh ya. Iya, Pak, benar-benar. Mau deh nih. 2019 angkatannya. Lu mau nama Siti? Benar nggak namamu nih? Benar, Pak. Lu nggak mau nih. Lu kata nih berapa itu? 2019. Berapa? 2019, Pak. Nih, Iya. kamu juga nih. Oh ini nih. Kamu kuliah apa nih? Saya praktek Balik kerja apa? magang, Pak. Magang di OJK saya, Pak. Fungsi. Iya, Pak. Coba lagi. Semua berapa kawan IPK-nya? IPS. IPS-nya 3,9. Berapa? IPS. IPS-nya bentar ya, Pak. Gak kedengaran tuh suaranya. Hujan. Itu, Pak. Berapa IPS? IPS-nya 3, Coba kamu chat aja. Gak kedengaran saya. iya bentar, Pak. Gak bisa juga itu. Iya. IPK berapa? IPK berapa IPK-nya? 3,92, Pak.
Udah saya chat di chat, Pak. Udah ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Halo? Belum ada, Pak. Terima Oke, oke. kasih. Oke, silakan. Oke, berikut siapa lagi berikutnya? Oke, berikutnya. Safira, Ya, Pak. ya gimana Safira? Ya, sebentar ya, Pak. Lalu hujan lebat banget di rumah saya, kedengaran nih. Apakah terdengar, Pak? Bentar. Sebentar, sebentar, saya dulu. Kemarin sampai di mana tuh? Saya terakhir bimbingan minggu kemarin saya jelasin yang uji T, Pak. Yang saya tanya masalah diterima atau ditolak, Pak. Saya mau ngelanjutin yang analisis sampai selesai. Nggak kedengaran nih. Ya. Nggak kedengaran, hujan lebat banget sebentar sini. Halo, Pak. Apakah sudah terdengar? Ya, nggak gitu kedengaran sih. Hujan lebat banget nih, jadi Oh, suara hujannya berisik banget nih. oke. Jadi bagaimana, Bapak? Suaranya berisik. Bentar dulu ya. Iya, Bapak.
Masih lebat banget hujan sini. Masih lebat Mbak hujannya. Ya, Pak. Yo, kok ditutup ini ya? Saya lanjut share screen ya, Pak. Tadi error. Apakah sudah terlihat, Bapak? Boleh zoom lagi itu. Lagi, Bapak? Kok langsung kesimpulan sampai di kemarin sampai di mana seperiksa? Pertemuan kemarin saya di ini, Pak, teknik analisis. Maaf, teknik pengujian Di hipotesis, mana Pak, kemarin? terakhir. Ya, Boleh sampai di mana? di teknik pengujian hipotesis, Pak, uji parsial. Udah ada koneksi nggak? Sudah, pertemuan kemarin tidak ada, Bapak. Apa? Pertemuan sebelumnya tidak ada. Enggak ada ya. Iya. Kalau gitu sama-sama kedengarannya. Maaf, Pak. Tempat Apakah kamu saya hujan nggak? ya? Hujan nggak? Hujan, Pak. Saya juga nggak terlalu kedengaran, Ya, Pak. ini nggak kedengaran suaranya nih. Iya. Rumah saya tuh terbuka semuanya. Rumah saya kan nggak bukan rumah AC, jadi terbuka. Iya. Iya. Itu anginnya banyak, jadi suaranya berisik nih. Mm-mm.
Ya, kamu jelaskan aja Mbak Safira. Jelaskan aja. Ya, apakah sudah terdengar Bapak? Loh, kok kamu terus kok di atas belum dijelaskan? Yang Oh. UGT itu boleh UGT dijelasin. Nah, Ya jelasin. Pak. Ya, jelasin ya Pak. Saya kemarin terakhir di bagian teknik pengujian hipotesis. Jadi tujuan dari uji parsial ini itu untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dan juga untuk menguji hasil hipotesis penelitian dengan membandingkan nilai profitabilitasnya, yaitu sebesar 0,05%. Kemudian berikut ini tabel dari hasil uji parsial saya, Pak. Berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, hipotesis 1, komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien dari variabel independen komite audit sebesar minus 0,065698 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0316. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Dengan demikian, hipotesis satunya ditolak. Yang kedua, hipotesis kedua saya, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Nah, berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien dari variabel independen profitabilitas saya sebesar minus 0,001829 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0195. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitasnya berpengaruh negatif, sehingga hipotesis 2 saya ditolak. Untuk hipotesis ketiga saya, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien dari variabel independen ukuran perusahaan sebesar 0,041540 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaannya berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Sehingga dengan demikian hipotesis 3 saya diterima. Kemudian hipotesis 4, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien dari variabel independen leverage sebesar 0,013995 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,2269. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Dengan demikian, hipotesis 4-nya ditolak. Untuk analisis hasil penelitian saya, yang pertama, analisis pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dari tabel tersebut hasil regresinya itu menunjukkan bahwa komite auditnya itu berpengaruh secara negatif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh Krisyanti dan Yuniarti 2021 yang mengemukakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi dan Ardini 2021 dan Pratiwi dan Suaryana 2018 yang mengemukakan bahwa komite audit tidak berpengaruh. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dengan adanya komite audit itu diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan sehingga dapat mencegah kecurangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan melalui website perusahaan. Namun seperti dilihat dari hasilnya, koefisien regresinya itu menunjukkan nilai negatif, yang berarti bahwa semakin besar ukuran anggota komite audit akan mengakibatkan sulitnya membentuk jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota, sehingga cukup sulit untuk mengambil keputusan dari keterlibatan anggota komite audit yang berjumlah besar.
Hal tersebut tentu menyebabkan kualitas dari anggota komite audit sendiri itu menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan kinerja komite audit di suatu perusahaan, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi tata kelola perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, analisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel di atas, bahwa hasil regresinya itu menunjukkan bahwa profitabilitas itu berpengaruh secara negatif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh Mendes da Silva dan Christensen 2004 dan Johannes da Xiao 2004 yang mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kamalu Arifin 2016, Idawati dan Dewi 2017, Hermawan et al. 2019, dan Togatorov dan Wijaya 2020 yang mengemukakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh. Nah, profitabilitas ini diukur menggunakan return on asset yang merupakan suatu ukuran efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan aset perusahaan. Tingginya laba perusahaan seringkali menjadi indikator yang digunakan oleh investor dalam menilai perusahaan. Namun berdasarkan hasil koefisien regresi yang menunjukkan bahwa nilai negatif berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin rendah penerapan ketepatan waktunya. Nah, berdasarkan teori Scott 2003, nilai profitabilitas menjadi negatif jika pihak manajer perusahaan berusaha melakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak pada tingkat profitabilitas yang diperoleh. Nah, manajer selalu berusaha untuk meminimalisir kewajiban perusahaan, seperti membayar pajak. Kemudian yang ketiga, analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Dan berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa hasil regresinya itu menunjukkan ukuran perusahaan itu berpengaruh secara positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harsanti et al. 2014, Baurin 2015, Pasogua 2017, Novius 2018, Pratiwi dan Suaryana 2018, Togatorov dan Wijaya 2020, dan juga Siang dan Bert 2021, yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kamalu Arifin 2016, Idawati dan Dewi 2017, dan juga Hermawan et al. 2019 yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Perusahaan yang memiliki aset yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, banyak staf akuntansi, dan juga sistem informasi yang lebih canggih. Sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan biaya yang besar secara bersamaan. Nah, menurut agensi teori, menjelaskan bahwa untuk mengurangi permasalahan tersebut, maka manajemen perusahaan akan melaporkan informasi perusahaan lebih tepat waktu. Pada dasarnya, bahwa ketepatan waktu corporate internet reporting ini memiliki pengaruh dari sejauh mana rasa tanggung jawab suatu perusahaan dalam hal menyampaikan informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan kepada masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, perusahaan yang besar juga memiliki kegiatan yang kompleks sehingga harus memberikan informasi yang lebih dibandingkan perusahaan lain kepada pemangku kepentingan dengan kebutuhan informasi yang berbeda. Karena perusahaan yang besar tentunya akan menjaga kualitas informasi untuk menjaga reputasi dan juga image perusahaan. Yang keempat, analisis pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan bahwa hasil regresinya itu menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hasil ini sejalan dengan penelitian telah dilakukan oleh Harsanti et al. 2014, Novius 2018, dan juga Togatorov dan Wijaya 2020 yang mengemukakan bahwa leverage tidak berpengaruh. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kamalu Arifin 2016 dan juga Hermawan et al. 2019 yang mengemukakan bahwa leverage berpengaruh. Leverage tidak berpengaruh dengan ketepatan waktu, ini terjadi karena perusahaan dinilai selalu menjaga stabilitas hutang yang mereka miliki. Sehingga perusahaan selalu dapat menciptakan kebijakan dan pemanfaatan hutang yang tepat dan meyakini bahwa keadaan posisi leverage ini tidak akan mengganggu ketepatan dalam publikasi laporan keuangan perusahaan.
Nah, nilai leverage yang tinggi menjadikan manajemen perusahaan ini mengabaikan ketepatan waktu untuk menghindari penilaian buruk dari debt holder. Dan hal tersebut mengindikasikan baik perusahaan yang tepat waktu maupun yang tidak akan mengabaikan informasi tentang leverage. Selanjutnya, bagian implikasi manajerial. Yang pertama, implikasi manajerial hasil pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Komite audit yang berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hal tersebut oleh sebab itu besarnya komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan diharapkan dapat membentuk komunikasi dan juga koordinasi yang lebih baik antar anggota. Tentunya akan meningkatkan dan menjaga kualitas kinerja komite audit perusahaan. Jika komite audit memiliki kualitas yang baik, maka berdampak juga pada ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan informasi perusahaan pada website perusahaan dan meningkatkan tingkat kepercayaan pada investor. Selanjutnya yang kedua, implikasi manajerial hasil pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Karena profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu, oleh sebab itu pihak manajer suatu perusahaan dapat lebih kooperatif dalam melakukan manajemen laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan melakukan minimalisir atau bahkan mengabaikan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan, hal tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi perusahaan di masa depan. Yang ketiga, implikasi manajerial hasil pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hasilnya ukuran perusahaan itu berpengaruh positif, oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan selalu menjaga kualitas kinerja supaya perusahaan tersebut dapat melakukan pendistribusian informasi perusahaan secara tepat waktu. Dengan melakukan pelaporan informasi perusahaan melalui website secara tepat waktu, tentunya dapat meminimalisir pengeluaran perusahaan. Dan juga kelengkapan informasi perusahaan yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat menjaga reputasi perusahaan tersebut di mata investor maupun calon investor. Dan yang keempat, implikasi manajerial hasil pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Leverage hasilnya tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu, oleh sebab itu dengan semakin tinggi leverage, suatu perusahaan diharapkan pihak manajemen perusahaan untuk tidak mengabaikan ketepatan waktu corporate internet reporting karena hal tersebut tentunya dapat berdampak pada penilaian buruk debt holder terhadap perusahaan karena menganggap perusahaan tidak dapat mengelola permasalahan hutang perusahaan. Kemudian kesimpulannya Bapak, pada kesimpulannya ini total sampel yang saya gunakan 47 perusahaan dan 83 perusahaan properti dan real estate. Ya, Bapak? Apa yang di aplikasi manajerial udah bikin ya? Udah, aplikasi manajerial. Sudah. Ya, Ya. Saya lanjut ya, Pak. Ya, untuk kesimpulannya, yang pertama komite audit berpengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa komite audit yang besar belum dapat menjamin fungsi dari komite audit dapat diterapkan secara maksimal. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh secara negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin rendah penerapan ketepatan waktu, karena adanya pihak yang berupaya untuk menunda pelaporan informasi perusahaan. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh secara positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang besar berupaya untuk memberikan informasi lebih dan tepat waktu dibandingkan perusahaan lain. Dan yang keempat, leverage-nya tidak berpengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa leverage yang tinggi menjadikan manajemen perusahaan mengabaikan ketepatan waktu karena untuk menghindari penilaian buruk dari debt holder. Selanjutnya, keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, penelitian ini dilakukan terbatas hanya selama 5 tahun, yaitu pada periode 2017 sampai dengan 2021. Dan yang ketiga, metode pengambilan sampel dari variabel dependent ini hanya terfokus pada 10 indeks kriteria yang telah diterapkan pada penelitian sebelumnya, yaitu Wan Farha Syafi Wal Kamaru Arifin. Yang keempat, penelitian ini tidak meneliti secara keseluruhan mengenai mekanisme good corporate governance, melainkan hanya terfokus pada komite audit. Dan yang kelima, penelitian ini hanya berfokus pada 4 variabel independen, yaitu komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Untuk sarannya,
saran penelitian ini yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel perusahaan pada sektor lain. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode jangka waktu penelitian. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan penyampaian informasi perusahaan. Yang keempat, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang terkait dengan mekanisme GCG. Dan yang kelima, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap variabel dependen. Berikut daftar pustakanya, Bapak. Betul, Joko udah tulis satu review dah. Sudah Bapak, kemarin Bapak minta saya untuk dicocokkan dengan punya Azra, karena punya Azra sudah benar. Ya, terus sebuah terus. Ya. Terus. Terus. Udah ya, kamu daftar sidang aja ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Saya izin stop Berikutnya share. Ya, baik. Iya. Nanti saya kirim via email ya Pak. Ya. Berikut siapa lagi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan Safira. bisa izin share screen ya Pak? Ya. Sudah terlihat Pak? Udah. Sampai kemarin sampai di mana Safira? Bab 4 Pak? Bapak udah seperiksa sampai di mana? Iya, masih baru mau mulai bab 4. Ya, oke, silakan saya jelaskan. Jadi saya menggunakan 2 persamaan penelitian. Pada yang pertama ini kriteria pemilihan sampel persamaan penelitian yang pertama menggunakan perusahaan sektor perbankan konvensional sebanyak 42, lalu perusahaan yang tidak mempublikasikan secara lengkap sebanyak 3 perusahaan, sehingga totalnya ada 39 perusahaan. Lalu periode pengamatan sebelum pandemi COVID 3 tahun, yaitu 2017 sampai 2019, jumlah observasinya 117, data yang di outlier sebanyak 40, sehingga jumlah observasi data akhir ada 77. Selanjutnya pada persamaan penelitian kedua, perbedaannya ada di periode pengamatan saat pandemi COVID menggunakan 2018 hingga 2021, sehingga 4 tahun, jumlah observasinya 156, data yang di outlier sebanyak 28, jumlah observasi data air sehingga 128. Lalu berikut perusahaan perbankan konvensional pada penelitian saya ini, ada 39 perusahaan. Analisis dan pembahasan penelitiannya menggunakan aplikasi software SPSS 25, lalu menggunakan 2 model persamaan analisis regresi, yaitu sebelum pandemi dan semasa pandemi. Selanjutnya pada analisis statistik deskriptif, pada persamaan penelitian pertama, nilai rata-rata Dewan Komisaris itu 4,91, yaitu mendekati 5, sehingga rata-rata jumlah Dewan Komisaris sebelum pandemi COVID rata-rata ada 5 orang. Kepemilikan manajerial 0,016, berarti rata-rata kepemilikannya 1,6%. Kepemilikan institusional 0,72, berarti rata-rata kepemilikan institusional pada sebelum pandemi COVID 72%. Dan komite audit bernilai 10,62, yaitu mendekati 11, sehingga rata-rata jumlah komite audit pada sebelum pandemi COVID yaitu sebanyak 11 kali. Dan size-nya 31,23. Selanjutnya pada persamaan penelitian yang kedua, Dewan Komisarisnya terlihat 4,77% nilai min-nya. Lalu kepemilikan manajerialnya 0,10,
0,010, kepemilikan institusionalnya 0,69, komite auditnya 11,07, size-nya 31,38 sama. Lalu selanjutnya pada descriptive frequencies-nya, perusahaan yang pada descriptive frequencies menggunakan Beneish M-score. Apabila hasil Beneish M-score lebih dari -2,2 terindikasi melakukan kecurangan, lalu diberikan skor 1 dan sebaliknya. Apabila -2,2 maka tidak terindikasi kecurangan dan diberikan skor 0. Pada descriptive frequencies persamaan penelitian 1, non-fraud-nya sebanyak 70 data atau 90,9%, dan fraud-nya 7 data atau 9,1%, sehingga totalnya 77. Lalu selanjutnya pada persamaan penelitian kedua, totalnya 128, perusahaan yang tidak terindikasi kecurangan 105 atau 82,0%, perusahaan yang terindikasi kecurangan 23 atau 18,0%. Selanjutnya pada overall model fit, apabila nilai -2 log likelihood awal dengan nilai 2 log likelihood mengalami penurunan, maka dinyatakan fit dengan data. Di sini terlihat pada persamaan penelitian 1, -2 log likelihood-nya 46,914 dan -2 log likelihood akhirnya 32,780, yang berarti mengalami penurunan, sehingga dapat dinyatakan fit dengan data. Selanjutnya pada persamaan penelitian 2, terlihat -2 log likelihood awalnya 120,555 dan -2 log likelihood endingnya 107,402, yang berarti apabila mengalami penurunan dinyatakan fit dengan data. Selanjutnya pada uji Hosmer and Lemeshow goodness of fit test, apabila hasil signifikansi lebih dari 0,05, signifikansinya dapat diterima. Jadi pada persamaan penelitian 1 ini, hasil signifikansinya 0,771 atau di atas 0,05, sehingga model penelitian ini mampu memprediksi nilai observasinya, atau model ini diterima karena cocok dengan observasinya. Lalu selanjutnya pada persamaan penelitian kedua, menunjukkan signifikansi 0,956, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan model ini diterima karena cocok dengan data observasi dan dapat digunakan dalam uji analisis selanjutnya. Selanjutnya ada pengujian Nagelkerke R-square test. Pada persamaan penelitian 1 dikasih lihat bahwa Nagelkerke R-square-nya adalah 0,368. Dapat dijelaskan bahwa 36,8% ini variabel dependen kecurangan laporan keuangan dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit. Sedangkan sisanya 63,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya pada persamaan penelitian kedua, dikasih lihat bahwa 0,160 Nagelkerke R-square-nya atau 16,0%. Berarti kecurangan laporan keuangan dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu yang tadi disebutkan sebesar 16,0%. Sedangkan sisanya 84,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya ada omnibus test. Omnibus test memiliki ketentuan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, bahwa bila lebih kecil yaitu berpengaruh signifikan. Hasil omnibus test pada persamaan penelitian pertama yaitu 0,015, bahwa hasil tersebut lebih kecil dari 0,05, berarti variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, persamaan penelitian kedua menunjukkan 0,041, yang berarti variabel independennya lebih kecil dari 0,05 dan variabel independennya berpengaruh signifikan juga terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada uji Wald. Uji Wald ini menunjukkan hasil uji koefisien regresinya. Pada persamaan penelitian 1B ini,
atau koefisien menunjukkan arah koefisiennya. Dan yang berpengaruh, semuanya berpengaruh negatif kecuali kepemilikan institusional. Sedangkan signifikansinya harus di bawah 0,05, tetapi pada persamaan penelitian 1 tidak ada yang di bawah 0,05 sehingga tidak berpengaruh semua. Dan berikut persamaan regresi logistiknya. Selanjutnya pada persamaan penelitian kedua terlihat bahwa B atau koefisien ini menunjukkan arah negatif semua kecuali COVID, dan signifikansinya terdapat satu yang berpengaruh, yaitu pada variabel keempat, yaitu komita audit di bawah 0,05 atau hasilnya 0,048 ini. Berarti variabel komita audit ini berpengaruh signifikan negatif. Berikut persamaan regresi logistik. Selanjutnya pada kesimpulan hasil hipotesisnya. Bahwa pada persamaan penelitian 1, ini salah harusnya, persamaan penelitian 1 H1 ditolak, yaitu Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial H2 ditolak, yaitu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan institusional yaitu H3 juga ditolak, bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan H4 juga ditolak, komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya pada persamaan penelitian kedua, kesimpulan hasil hipotesisnya menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga H1 ditolak. H2, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga H2 ditolak juga. H3, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga H3 juga ditolak. Dan H4, komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan sehingga H4 diterima. Selanjutnya pada pembahasan analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.20 tadi, bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada saat sebelum pandemi COVID dan semasa pandemi COVID. Hal ini sejalan dengan penelitian Priswita, Zaki, dan Kurniawan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Shakila. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris pada sebuah perusahaan tidak efektif dapat melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi, serta tidak dapat meningkatkan kinerja manajemen suatu perusahaan dalam pencegahan kecurangan, menurut Wicaksono. Sehingga seberapapun jumlah Dewan Komisaris tidak dapat mengurangi atau mencegah kecurangan pada laporan keuangan. Selanjutnya pada kepemilikan yang kedua yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada saat sebelum pandemi COVID dan semasa pandemi COVID. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ismianti. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priswita, Nursiam, Shakila. Menurut Priswita, rendahnya saham yang dimiliki oleh manajemen mengakibatkan pihak manajemen belum merasa terlibat dalam memiliki perusahaan, karena tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh manajemen, sehingga menyebabkan pihak manajemen termotivasi untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, sehingga merugikan pemegang saham. Selanjutnya, pada kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan, dari tabel tersebut dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada saat sebelum pandemi COVID dan pada saat semasa pandemi COVID. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafitri, Triswita, dan Ohidua Tolua yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa berapapun saham yang dimiliki institusional tidak dapat mengatasi tindakan manajer dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Dan hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Shakila.
Selanjutnya pada pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian 4.20 menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan penelitian Nur Siam, Zaki, dan Priswita. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Wicaksono. Menurut Nur Siam, seberapa banyak jumlah rapat yang dimiliki oleh komite audit tidak dapat berpengaruh terhadap kemungkinan kecurangan laporan keuangan. Karena hasil dari rapat yang dimiliki oleh komite audit diserahkan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, di mana komite audit hanya memberikan saran dan masukan untuk pengambilan keputusan, tetap tergantung oleh Dewan Komisaris perusahaan. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19, pada tabel 4.21, komite audit dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Wicaksono, Razali, dan Indrati. Dengan semakin seringnya rapat antar anggota komite audit, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota komite dalam melakukan pengawasannya. Sedangkan hasil ini tidak sejalan dengan Nur Siam. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka dapat mengurangi dan mencegah manajemen dalam melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dengan cara meningkatkan pengendalian dan pengawasan oleh komite audit, menurut Wicaksono. Sehingga banyaknya jumlah rapat komite audit dapat berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada masa pandemi COVID-19. Implikasi manajerialnya berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ini, pengaruh corporate governance yang terdiri dari Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2017 hingga 2021. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan pada saat sebelum dan semasa pandemi COVID, karena hal tersebut menjelaskan seberapapun jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tidak secara efektif dapat melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi dan belum mampu meningkatkan kinerja manajemen, sehingga belum bisa mengatasi masalah kecurangan laporan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya pada kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan juga terhadap kecurangan laporan keuangan pada periode sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial masih sangat rendah kepemilikan sahamnya yang dimiliki setiap perusahaan, sehingga saham yang dimiliki manajer belum bisa mengatasi atau meminimalkan terjadinya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer pada sebuah perusahaan, menurut Shakila. Selanjutnya pada kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada periode sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mungkin tidak sepenuhnya menjalankan pengawasan terhadap perusahaan, di mana kepemilikan institusional tidak berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. Maka dari itu, masih belum ada peran aktif dalam mengawasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya pada variabel keempat, yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pada saat sebelum pandemi COVID, akan tetapi pada saat pandemi COVID-19, jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat dapat mengurangi atau mencegah kecurangan laporan keuangan sebuah perusahaan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit, maka dapat mengurangi dan mencegah manajemen melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, dengan cara meningkatkan pengendalian dan pengawasan oleh komite audit. Pada masa sebelum pandemi COVID-19, jumlah rapat komite audit masih terhitung lebih sedikit daripada semasa pandemi COVID-19. Jadi apabila perusahaan terdapat masalah, belum bisa terdeteksi apakah terdapat kecurangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan pada masa pandemi COVID-19, jumlah rapat komite audit terhitung lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi, sehingga risiko perusahaan akan terjadinya kecurangan menjadi lebih menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, Indrati, dan Razali.
Selanjutnya pada kesimpulannya, penelitian ini membahas tentang Dewan Komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan pada perusahaan sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 hingga 2021. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Priswita, Zaki, dan Kurniawan. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shakila, Nursiam, dan Priswita. Selanjutnya pada yang ketiga ada kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan Syafitri, Priswita, dan Ohidua Tolua. Yang terakhir, komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan sebelum pandemi COVID-19. Hasil ini sejalan dengan Nursiam, Zaki, dan Priswita, namun komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wicaksono, Razali, dan Indrati. Lalu keterbatasan penelitiannya, bahwa ruang lingkup objek penelitian ini menggunakan sektor perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan periode tahun 2017 hingga 2021. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Dewan Komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit sebagai proxy corporate governance. Yang keempat, penelitian ini hanya menggunakan pengukuran Beneish M-score sebagai alat ukur kecurangan laporan keuangan. Lalu saran dari penelitian ini bahwa penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian selain objek sektor perbankan. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel tahun periode lebih dari 5 tahun. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain selain corporate governance seperti kinerja keuangan atau manajemen laba sebagai tambahan variabel independen. Selanjutnya, pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan pengukuran sebagai kecurangan laporan keuangan seperti Altman Z-score. Sudah, Pak. Udah pusaka mana? Udah pusakanya? Ya, ini, Pak. Udah saya periksa kan? Udah? Ya. Udah saya periksa belum? Belum. Itu ICPA itu apa tuh? Ini organisasi, Pak. Bukan itu apa dalam bentuk buku atau apa itu? Dalam bentuk report. Mana ini? This is consideration of fraud in financial statement audit, report itu. Report CPA. Tambahin ya, report. Nanti saya benerin, Pak. Ya. Terus apa lagi itu? Report. Kok bisa nama jangan disingkat ya, singkatannya di ya. Nanti saya panjangin, Pak. Panjang lagi semuanya. Terus yang Beneish itu mah Beneish itu jurnalnya itu berapa, edisi mana? Edisi berapa, nomor berapa, halaman berapa ya? Oke, Pak. Edisinya ya, Pak. Edisi nomor halaman berapa? Nomor. Itu kalau buku kotanya apa? Nama kotanya? Yang mana, Pak? Brigham itu kan buku kan? Yang mana? Itu sama edisi di italic sampai ke edisi di italic tuh. Ini buku, Pak. Dikasih edisi di italic juga. Oke. Edisi italic langsung kerja aja sekarang, apa yang ditunggu Iya, Pak. Langsung aja. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Tadi putus. Brigham itu udah serasa manajemen keuangan. Iya.
Dasar Dasar Menteri Keuangan itu, ini kan buku bahasa Inggris. Iya. Kok bahasa Indonesia judulnya? Yang mana Pak? Maaf. Brigham. Oh, Brigham, iya. Kan judulnya bahasa Indonesia, pengarang bahasa Inggris. Iya. Judul bahasa Indonesia. Mm-mm. Berarti terjemahan dong. Oh iya, diterjemahkan ya. Berarti nama terjemahan sebutkan. Oke, ya Pak. Sama kotanya apa? Nama kota. Kan buku itu nama kota sama penerbit. Jangan tulis nama penerbitnya. -2, 4, orang udah tahu itu. Iya, baik Pak. Yang kedua apa nih? Yang kan Tarugal apa tuh? Tragul. Ini tesis Pak. Itu di universitas apa? Ini yang dari Thailand Pak. Universitasnya apa universitasnya? Oh, saya harus cari dulu Pak. Apa nama kampusnya? Nama kampusnya ya Pak. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Maaf Pak. Oh, Ya. apa tadi itu? Ini Pak. Di sana apa nih? Internasional. Daria. Ini tulisan yang disingkat ya. Kayak itu apa? Coba. Zaki ini apa nih? Ini jurnal. Fadila. Coba terus coba. Ini Ghazali ini apa nih? Buku Pak. Buku mana nama kota mana? Nama kota, ya oke. Nama kota -2, penerbitnya, nama penerbitnya apa? Kota penerbit. Nama kota penerbit. Coba. Sudah Pak. Erwat itu mana? Erwat itu apa? Erwat. Ini jurnal. Mana mana? Oh, sorry maaf Pak. Itu report. Report tulis report melalui. Ini kau cek report di mana caranya? Reportnya itu nama instruksinya apa? Report kemana? Ya. Baik Pak. Tentang. Oh ya. Isian pikiran pada apa? Terus ke bawah. Terus. Ini KNKG itu apa? KNKG organisasi juga Pak. Di ini. Nama panjang. Itu situs apa tuh KNKG itu? Ini Pak, yang HTTPS KNKG. Sampai ke alamat situ sampai ke dasar saat buka langsung buka. Kalau diklik langsung buka. Oh iya. Ini jangan Scroll ya? sini orang nggak bisa nyari itu. Oke Pak. Let's follow link. Terus. Itu singkatan semua nih namanya. Terus. Ini Septriani apa? Jurnal keuangan. Jurnal keuangan Pak. Akuntansi keuangan dan bisnis. Terus.
Itu apa nih? Sparta itu purnama apa nih? Nama Bapak, Pak. Hah? Nama Bapak. Purnama AG itu apa nih? Itu kalau nggak salah mahasiswa Bapak deh. Yang Purnama di. AG dengan singkat dan panjangnya itu. Oke, nama panjang ya. Hah? Iya, saya lupa Pak nama AG-nya apa. Tapi Itu nanti saya yang tulis. singkat itu. Iya. Begitu. Nama kota. Jadi kamu buku itu nggak sebutkan nama kotanya itu, sampai semua nggak sebutkan. Saya masukin Pak sebenarnya nama kota. Kalau disebutkan itu ada kata penerbit, memang nggak boleh nama kota itu selama 4 udah cukup tuh. Oh, Ada kata nama kota penerbit apa? berarti ya. Nggak ada kata penerbit. Semua gitu tuh. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Keluar Ke bawah, kalau gitu. bawah. Itu udah D, ada D nongol tulis urutan D di mana? U tuh. U tuh D tuh. Ini U. 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 Terus, Bang. Terakhir. Udah deh, ujian aja ya. Ujian ya Pak. Ya. Nanti hasil ininya daftar pustakanya saya kirim email Bapak ya. Ya. Lengkap yang pustaka aja. Jadi lengkap mulai kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar lengkap semua. Baik Pak. Kalau nggak lengkap masa tangani. Baik Pak. Ya. Iya. Apa lagi? Sama Sudah, Pak. lampiran juga sampai saya lampiran sama data mentah sampaikan juga semuanya. Baik Pak. Nanti akan saya lengkapi Ya. Pak semua. Siapa lagi? Udah sih Pak kalau dari saya Pak. Iya. Saya stop sharing ya Pak. Ya, udah. Terima kasih banyak ya Pak. Siapa lagi nih? Yang itu boleh itu ya, boleh apa live ya? Boleh live. Terima kasih Pak. Saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Silakan live. Safira Azhara nih, Mas. Silakan live. Iya Pak, baik. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin live ya. Saya yang skripsi juga Pak Hairunisa. Yang setelah situ datang siapa lagi itu? Yang skripsi Pak. Ya, enggak, bukan yang kamu baru masuk itu apa? Kok kurang tahu nih Pak yang baru masuk skripsi atau bukan? Oh, itu. Udah kamu deh ya. Saya baru bab 4 sih Pak. Itu juga belum semua. Belum saya interpretasiin semua. Izin share screen ya Pak. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Objek penelitian saya bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek. Jumlahnya 42. Yang tidak menerbitkan annual report nggak ada. Tapi karena dependen saya harga saham, jadi ada 2 perusahaan yang saya nggak pakai karena belum IPO di tahun 2016 sampai 2019. 2 perusahaan, jadi total sampel saya cuma 40. Untuk tahun sebelum COVID 3 tahun. Dan untuk regresi 1, observasinya totalnya 120, outliers 12, jadi total observasinya 108, regresi 3, observasinya totalnya 120, outliersnya 13, total observasinya jadi 107. Untuk regresi 2, setelah COVID, yaitu 4 tahun, jumlah observasi di regresi 2-nya 160, outliersnya 9, total observasi akhirnya itu 151. Untuk regresi keempat, jumlah observasinya 160, outliersnya 10, jadi total observasi setelah outliersnya 150. Untuk statistik deskriptif, udah saya masukin angkanya, dari regresi 1, regresi 2, regresi 3, regresi 4. Sudah saya interpretasiin juga per variabel independen, moderasi, independen, lalu variabel kontrolnya, Pak. Terus Lanjut ke analisis data panel. Untuk uji Chow-nya, dari regresi 1 sampai dengan regresi 4, itu menunjukkan angka probabilitasnya di atas 0,05.
maka yang cocok itu pakai common effect. Untuk Hausmann-nya dari regresi 1 sampai regresi 3 itu angka probabilitasnya di atas 0,05. Jadi dia pakai random effect, tapi untuk regresi keempatnya itu menunjukkan di bawah 0,05, jadi pakainya fixed effect. Tapi di uji LM itu dilihat cross section dari branch Pagani itu semuanya dari regresi 1 sampai regresi 4 menunjukkan angka di atas 0,05. Jadi model yang cocok digunakan yaitu common effect. Hasil uji asumsi klasik untuk normalitas dari regresi 1 sampai dengan regresi 4 saya menunjukkan probabilitasnya di atas 0,05. Maka dikatakan bahwa regresi dalam model regresi dalam penelitian saya ini terdistribusi normal, jadi saya lulus uji normalitas untuk semua regresi. Lalu uji multicall, dilihat dari regresi 1 sampai dengan regresi 4, tidak ada angka yang menunjukkan lebih daripada 0,08. Jadi dapat dikatakan bahwa model regresi saya itu lulus multicall semua. Lalu uji heteros, dari regresi 1 sampai dengan regresi 4 saya menunjukkan probabilitasnya itu di atas 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian saya untuk seluruh model regresi saya tidak terkena heteros. Lalu untuk uji autokolerasi juga dalam regresi 1 sampai regresi 4 saya juga tidak terkena autokol. Dan untuk hasil regresi data panel, saya belum interpretasi, Pak, baru saya masukin angkanya dari Givius. Iya. Dan saya baru mau lanjut lagi buat coefficient determinasi, uji T, hasil sama implikasi. Minggu depan udah selesai ya? Selesai Oke, depan. Pak. Oke. Jadi coba ujian kamu bulan September nih ya. Pak, saya mau nanya kalau misalnya ternyata nanti minggu ini saya mau bimbingan di luar jadwal ini, bisa nggak ya, Pak? Nggak bisa, jadwal saya padat, nggak bisa. Oh, oke. Selesai depan aja ya. Oh, IBS tuh udah offline belum sih, Pak, kuliahnya? Oh, offline, ada online, gabung. Oh, kalau misalnya pada saat Bapak ke kampus juga nggak bisa ya, Pak, untuk bimbingan offline? Nggak, saya harus terjadwal, nggak terjadwal, pusing saya, terjadwal ya. Seminggu sekali ya. Jadi minggu depan aja ya, Pak? Minggu depan ya. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, ya. Kalau pusing saya waktu saya ada yang lain juga ya. Oke. Ya. Kamu harus disiplin mengatur waktunya ya. Oke, Pak. Kan sekali seminggu udah cukup lah. Iya, Pak. Karena saya 4 regresi, Pak, jadi kayak lamanya per regresinya itu diinterpretasinya. Iya, iya. Oke, usahakan selesai depan selesai ya, sampai ke pustaka ya. Oke, saya usahakan juga, Pak. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Sama kalau bisa. Kalian saya izin live ya, Pak. Ya, silakan. Oke, berikutnya Linda Lestari. Silakan Linda Lestari. Buka Pak. videonya. Kamu apa Linda? Saya bimbingan KRS, Pak. Oh, KRS. Sebentar. Iya. Kampusnya sebentar. KRS ya. Ini apa sebentar? Linda Lestari, Pak. Sebentar ya. Baik, Pak. Namanya apa nama lengkapnya? Linda Lestari, Pak. Ini ya? Iya, Pak, betul. Kau ambil apa? Apa ini? Skripsi sama itu, Pak, magang bank umum. Ini nanti prioritas pertama ya. Magang. Nggak boleh ganggu magang ya. Iya, baik, Pak. Siap. Oh, pembimbing siapa?
Untuk pembimbing magang, saya dapat Pak Taufik, Pak. Dan ini kamu apa? Kalau lulus 3,5 tahun ya? Kalau lulus 3,5 tahun. Amin. Insya Allah, Pak. Lulus 3,5 tahun nih ya. Ini udah Amin, insya Allah, Pak. Udah habis, Pak. Betul. IPS-mu berapa kemarin? IPS 3,9, Pak. IPK 3,781. Ya. Baik, Pak. Siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, ada lagi mau nanya kan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya siapa lagi? Berikutnya. Saya Pak Deliana, Pak. Silakan. Deliana. Mana Adilana? Namanya ya, sebentar. Saya Deliana. Ini namamu nama yang benar nih, yang intinya di tercantum di itu. betul, Pak. Ini Deliana Adati. Mohon maaf pakai N, Pak Arianti. Arianti. Oh, apa? Ini mana ini? Skripsi sama magang juga? Iya, Pak. Skripsi sama magang. Itu sama siapa pembimbingnya? Untuk pembimbing magang sama Ibu Wiwi, Pak. Oh, Wiwi ya. Oke. Kalau skripsi nanti sama siapa? Sama saya. Jadi sama saya. Iya, sama Bapak. Sama saya. Tapi harus cepat ya. Ya, baik, Pak. Harus selesai. Setiap minggu harus presentasi ke saya. Ya, baik, Pak. Sanggup nggak? Sanggup ya? Sanggup, Pak, insya Allah. Kegiatan. Magang. Apa magang sampai terjadi kakak kelasmu ada yang dia itu magang berantakan lulus ya gitu. Biasanya apa? Kalau selesai PS-nya kemarin 3,9, Pak. kalau lulus, kalau magang skripsi lulus itu berapa tahun? 3,5 tahun. Iya, 3,5 tahun, Pak. Insya Allah. Berapa orang sih 3,5 itu banyak? Ada berapa orang? Kurang tahu sih, Pak, tapi kayaknya untuk angkatan 2019 lumayan banyak, Pak, yang ambil 3,5 tahun. Oh, banyak ya. Ada kalau akuntansi ada 50 ada? Kayaknya nggak sampai deh, Pak, kalau 50. Sampai. Angkatanmu berapa orang akuntansi? Angkatan kamu? Angkatan? 45-an, Pak, kayaknya. 5 oh kecil ya. Kau angkatan 2019, angkatan berapa? 2020? Iya, 2019, Pak. 19 oh. 19 tuh iya ya benar-benar. Hanya ada 2 kelas akuntansi. Iya, iya benar. IPS-nya berapa kemarin? 3,9, Pak. Hebat ya. IPK-nya? 3,715. 3,715 ya. Nilai A ya. Kalau A, kalau asal rajinnya dapat A. Fungsinya A ya. Kalau sama A, kalau sama asal, soal A itu. Asal kamu ikuti yang saya suruh aja ya. Baik, Pak. Mau tanyakan nggak, Diliana? Sudah tidak ada sih, Pak. Cukup. Ya.
Oke, kalau itu makasih ya udah datang hari ini ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Sama. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya Bapak, saya mau mau apa, Pak Nurul? KRS juga, tapi saya udah masuk semester 10, Pak. Dan mau daftar sidang akhir. Iya, itu nama lengkapnya itu Nurul Inayah. Betul, Pak. Ini benar namanya itu yang di Subin, benar namanya. Benar, Pak. Oh, kamu nih jarang-jarang konsultasi nih. Baru muncul nih. Iya, Bapak. Saya kira nggak perlu ngisi KRS karena Oh, perlu lah. semester 9. Nggak ada nih. Apa yang nggak ada kamu isi? Belum kamu isi. Oh, kayaknya perlu pakai surat deh, Pak. Jadi saya minta tanda tangan Bapak aja ya. Terus habis itu nanti minta tanda tangan Kaprodi, baru saya kasih ke Mbak Wulan gitu ya. Nggak tahu. Saya kamu sore. Sorry. Oh, sore itu harus daftar KRS. Daftar KRS nggak pakai surat sih. Hubungi Ulan dulu ya. Hubungi Ulan dulu. Kalau dari Mbak Wulan sih kayak gitu, Pak. Kalau itu bilang apa deh? Jadi saya udah bikin itunya, PDF-nya. Tinggal ditandatanganin sama Bapak aja. Ya, utang kamu mau bayar nggak utangnya selama ini nggak daftar? Oh, udah dibayar, Pak, sampai sidang akhir. Udah bayar? Iya, udah. Oh gitu. Iya. Sama aja untuk prodi dulu baru sama saya. Prodi studi dulu baru ke saya ya. Jangan program studi dulu baru ke saya. Ya. Pak. Nanti berarti saya kirim email ya, Pak? Tantangan Kaprodi dulu, datang Kaprodi baru ke saya. Program Oh, studi baik. tantangan dulu ke saya. Ya. Oh, baik. Berarti saya ke Bu Wiwi dulu ya, Pak? Dulu deh ya. Oke. Berarti nanti kalau udah sama Bu Wiwi, saya kirim email ke Bapak, saya kabari lewat WhatsApp aja ya, Pak? Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, sama. Oke, udah lagi lain. Udah habis dulu ya. Halo? Udah, itu saya terakhir. Oke. Terima kasih banyak ya. Silakan live ya. Ya, terima kasih, Pak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.